Hadirin rahimakumullah. Saat tadi menggarisbawahi sedikit yang sampaikan tadi, ketika zikir, ketika diri kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini adalah kalimat yang paling agung, kalimat yang paling afdal. Maka Rasulullah mengatakan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika kalimat ini, ya, kenapa disebut kalimat afdal? Kenapa disebut kalimat yang paling utama? Karena suatu saat Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya menginginkan suatu amalan yang amalan itu paling hebat dan tidak ada yang menandinginya. Ketika Allah memberikan kepada Nabi Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, itu mau udah biasa, itu mau udah sering diucapkan. Apakah ada kalimat yang lain yang lebih hebat dari itu? Kata Allah, wahai Musa, perhatikanlah. Seandainya ini kalimat la ilaha illallah aku simpan dalam timbangan sebelahnya, dan timbangan yang sebelahnya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ini maka akan kau lihat betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Ternyata yang di sana ketika kalimat la ilallah dalam satu timbangannya, timbangan yang keduanya itu adalah timbangan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ternyata masih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Malam waktunya tidur, sekarang waktunya mulai, pokoknya gangguin sama Umi, ya. Aku malu gangguin Umi lagi tidur, resik mulu. Ya. Nah, sekarang Umi yang gangguin, ya. Setelah 2 belum pada tidur, ya. Nah, takut salah, nanti sampainya ke telinga kamu cuma sebelah, ya, sebagiannya, jadi nggak tuntas. Nah, jadi makanya kenapa disebut paling afdal? Ternyata ketika ditimbang-timbang di sana jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat kalimat la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, ketika orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatnya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Karena la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah. Terus kalian akan saking suaranya, ya. Jadi kuncinya surga di sana adalah kalimat la ilaha illallah. Kira-kira nih, ya, kira-kira kalau kita mau masuk ruangan yang paling hebat, ruangan yang paling istimewa, ruangan yang itu adalah hanya orang-orang tertentu, tapi kita sudah pegang kuncinya, enak atau tidak? Mau kapan saja masuk itu bisa. Berbeda dengan kita berada di suatu tempat, ini tempatnya indah, tempatnya luar biasa, ruangannya mewah, istimewa, tetapi kita nggak punya kuncinya, bisa masuk nggak?
Ya, jadi kita paling hanya sebatas di emperannya aja, tinggal internet, nonton aja. Ya, orang-orang pada masuk yang punya kunci, ya, orang-orang yang punya kunci masuk. Kita karena punya kuncinya, kita hanya nonton, liatin, gigit jari aja. Mau nggak begitu? Nah, maka bagaimana caranya? Bukan hanya sebatas mengucapkan saja. Bagaimana ketika kalimat la ilaha illallah itu masuk ke dalam kalbu, terus terucap dengan lisan, maka yang perlu kita lakukan itu adalah latihan. Ya, latihan. Segala sesuatu tidak akan ada yang bisa mahir, tidak ada yang bisa dia profesional kalau tanpa latihan. Ya, sehebat apapun kita sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa, tetapi kalau kita tanpa latihan itu tidak akan bisa menjadikan kuncinya bagi diri kita, karena hanya sebatas sesekali saja. Apa bedanya dengan burung beo yang latihan la ilaha illallah? Ya, apa bedanya dengan burung ya? Dengan burung ya, kan kalau burung mahal, burung aja bisa mahal. Ya, kita apalagi yang bisa lisannya terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti langsung tanpa hisab dakhalal jannah. Coba sekarang kan lagi musim 17-an. Orang ada yang lomba sepak bola, ada yang lomba voli. Kelihatan nggak orang profesional dengan orang yang tidak profesional? Dan kalau yang tidak profesional ada bola, dilihatin ya. So ibu-ibu kemari lomba voli ya. Ada bola, malah begini. Ada coba-coba kayaknya nyampe, ya nggak Bu? Kenapa? Karena belum profesional, belum latihan. Saat malaikat Israil menjemput kita pengennya kalimat la ilaha illallah, kita pengennya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau tanpa latihan yang intens, tanpa latihan yang betul-betul kita istiqomahkan, mustahil kita bisa masuk dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya di sini malam-malam dipaksa sampai dengan setengah 11 tiga la ilaha illallah. Untuk apa? Fungsinya untuk latihan, biar nanti lisan kita bisa dengan otomatis. So, coba Bu, ini aja. Ibu bacaan sholat ya, atau anak-anak bacaan sholat. Udah berapa tahun melaksanakan sholat? Ibu-ibu deh, melaksanakan sholat udah berapa tahun Bu? Sudah semua itu. Ada yang dari usia minimal 9 tahun ya. Ada yang sampai sekarang mungkin ada yang sudah 30 tahun ya. 30 tahun, ada yang mungkin lebih 35, 80 tahun melaksanakan sholat. So, coba ibu baca Fatihah otomatis ya Bu menurut? Ya otomatis itu yang baru sehari minimal 17 kali betul. Itu otomatis, saking otomatisnya lupa kalimat apa yang pertamanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang begitu? Saking otomatisnya itu lisan nggak sinkron dengan pikiran karena sering latihan. Itu 17 kali latihannya. Sampai surat pendeknya pun ibu udah otomatis. Guru lagi, guru lagi. Ya Bu, sudah otomatis. Kenapa? Karena sudah sering kita ucapkan. Betul? Ya, kalau yang tertahu dari pengalaman. Ya, udah otomatis. Begitupun kalimat la ilaha illallah itu yang 17 kali. Kita latihannya sebegitu otomatisnya. Ya, kalau kita kalimat la ilaha illallah, terus kita otomatiskan latihan lagi. Minimal setelah sholat, jangan sedikit-sedikit. Jangan banyak-banyak pulang, senang-senang aja. Kita ambil dari rukun agama, jumlah rukun agama. Ada berapa jumlah rukun agama? Rukun agama ada 3. Ya, 1 Islam. Islamnya ada berapa? 5. Yang kedua iman. Imannya ada berapa? Nah, yang ketiga Islam. Berapa? 1. Mau nggak jumlahnya 651? Berat. So, jumlahnya mana? 5, 6, 1 berat ya? Berat lah kebanyakan. Ambil lagi yang sedikit yang kita dibalik.
Kita dibalik dari ihsan, iman sampai dengan Islam. Berarti berapa? 1, 6. Filosofinya seperti itu. Ya, jadi kalau 5, Islam kan 5, ya, iman 6, terus ihsan 1. Jadi 5, 6, 1. Berat kali. Susah, ya. Takutnya keberatan, boleh segitu. Minimal kita pilih yang minimal, ya paling dulu. Ihsannya dulu, ihsan 1, iman yang keduanya, baru saya mau pengen lebih sedikit lagi, ya udah 156 soalnya. Beda 10 di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita masya Allah latihan insya Allah tadi. Kalau Fatihah ya tadi Fatihah sehari 17 kali dan kita tanpa bosan. Karena kalau Fatihah beda pahalanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau Fatihah dihitungnya per huruf, dihitungnya per huruf pahalanya. 1 huruf berapa? 10. Ada berapa huruf? Gitu biasa. So, ibu udah baca Fatihah tapi nggak pernah gitu. Ya kamu saking ikhlasnya insya Allah ya. Yang nggak pernah gitu saking ikhlasnya atau memang karena malas gitu. Ya. Ketika Fatihah ya kita di situ hitungannya per huruf. Ya per huruf. Jadi ketika kita baca Fatihah itu pahalanya adalah per huruf. Tapi per huruf di sana adalah kebaikan, bukan berupa pengguguran dosa. Tetapi kalau kalimat la ilaha illallah itu adalah pengguguran dosa min kabair, termasuk dosa besar. Ya kalau baca Fatihah belum tentu kita menggugurkan dosa besar. Tetapi tadi karena agungnya kalimat la ilaha illallah sampai min kabair, dosa tersebut bisa diampuninya dengan catatan kalimat la ilaha illallahnya betul-betul keluar dari hati. Ketika la-nya kita kosongkan, apa yang dikosongkan? Ruhaninya. Ya ketika diri kita kolbunya kosongkan, la betul-betul mengosongkan dari apa yang bisa kita sering pikirkan, entah itu urusan kerjaan, entah itu urusan makanan, entah itu urusan apa lagi ya, pokoknya banyak hal. Ketika Allah betul-betul kita kosongkan, ya hanya di situ kita betul-betul kosongkan. Lah artinya apa? Lah artinya apa saya? Tidak. Kalau tidak berarti ada yang lain tidak? Kalau tidak berarti zero, kosong. Namanya juga lah, ya tidak. Contohnya, kamu mau ini enggak? Tidak. Kira-kira dihicip enggak kalau udah mau? Kalau bilang enggak mau, enggak apa-apa. Ketika dia di situ ada isinya enggak ada. Kalau bilang enggak ada berarti kosong. Ketika kita bilang la ilaha, tidak ada. Ilah itu apa ilah? Tuhan. Tuhan itu bahasa Sanskertanya segala sesuatu yang menjadi kecintaan kita. Apa yang menjadi cinta oleh kita? Kalau orang yang cinta ada di dalam pikirannya. Kalau orang cinta ada nggak yang dipikirkannya? Ibu cinta sama suami ada dalam pikiran kita. Ada enggak? Ya, nah ya, pokoknya mah ada dalam pikiran. Kita ingat sama anak karena kita cinta. Ketika kita ingat sama makanan, berarti kita memang lagi cinta sama makanan tersebut, betul? Nah, ketika ilah itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah segala sesuatu yang menjadi kecintaan kita. Ketika la ilaha, kosongkan ilah, tiada yang kita pikirkan, tiada yang kita rasakan, tiada yang ada dalam ingatan kita, semuanya kita kosongkan. Illallah, nisbatkan kalimat asma Allah, hanya Allah lah yang ada di dalam qalbu kita. Ibu mikirin suami, belum tentu suami ingat sama kita. Kita mikirin anak, belum tentu anak ingat sama kita. Kita mikirin saudara, belum tentu saudara ingat sama kita, betul? Tetapi kalau kita ingat sama Allah, hakul yakin, fadkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat.
Janji Allah gak bakal sulaya, gak bakal ingkar. Kalau kita mah beda ya. Ibu bilang cinta mati sama suami, ketika suami meninggal mau nggak ibu dikubur? Ya, bilangnya cinta mati sampai mati ya sudah, terbatas sudah mati ya sudah masing-masing. Ya, ketika suami pun begitu, oh cinta mati sama istri saya, ya. Tetapi saat mati mah masing-masing, ya kan? Yang dikuburkan masuk ke liang kubur, yang masih hidup balik ke rumah, betul? Ya, tetapi kalau Allah fadkuruni adkurkum, kita ingat kepada Allah, Allah akan lebih ingat lagi. Bukan Allah ingat lagi, tetapi Allah lebih ingat. Ya berbeda dengan kita ingat sama anak belum tentu bisa lebih ingat. Kita sayang sama anak belum tentu anak lebih sayang kepada kita. Tapi janji Allah, ketika kita ingat Allah akan lebih ingat lagi. Insya Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa berusaha berikhtiar dalam ya sedikit satu penutupan. Hadirin rahimahullah, pada intinya kita semuanya bagaimana bisa berusaha melaksanakan apa yang memang Allah perintahkan, berusaha apa yang menjadi Allah suka. Gantian yang ngomong ya, udah pakai speaker, kalian pakai speaker kedengeran di sini. Oke, perhatikan semuanya. Nah, kenapa kita harus berusaha menjadi apa yang memang Allah suka kepada kita? Karena yakinlah, tidak ada yang bisa memberikan yang terbaik kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kenyamanan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan kecuali Allah. Siapapun itu, seorang hebat pun, seorang yang istimewa bagi diri kita, belum tentu bisa memberikan kenyamanan ataupun kebahagiaan kepada kita. Tetapi kalau kita berusaha menjadikan apa yang memang Allah suka, kita laksanakan. Apa yang menjadi Allah lebih mencintai kita laksanakan, maka disitulah insya Allah Allah akan memberikan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kebahagiaan di dunia bahkan sampai dengan kebahagiaan di akhirat kelak. Kalau kita kebahagiaan di dunia, mungkin kebahagiaannya itu sekitar, nggak lama. Kebahagiaan itu paling ibu cuma beberapa saat saja. Contoh, ibu dapat punya baju baru, ya, ibu beli baju baru, ibu senang. Atau ibu ada yang ngasih baju. Ketika saat itu senang, sudah ibu dipakai sekali, 2 kali, 3 kali berubah, apa rasanya? Berubah. Ada lagi karena baju baru lagi, nanti bahagia lagi, udah biasa nih ada baju yang lama. Betul. Itulah bahagia di dunia cuma sebentar. Kita bahagia dengan siapapun, entah itu karena dengan anak, entah itu karena dengan suami, entah itu karena saudara. Kebahagiaan kita cuma sesaat. Sesisanya biasa-biasa. Sesisanya kadang sedih. Sesisanya ada kecewanya. Betul. Nah, maka yang kita kejar bukan bagaimana bisa kita bahagia di dunia, tetapi bagaimana caranya kita bahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuan kita sudah Allah, kalau diri kita yang ingin kita harapkan adalah Allah, insya Allah kondisi apapun, ibu sedang lapar, ibu sedang contohnya sedang lapar, ibu sedang kecewa sama seseorang, tetap biasa-biasa. Kenapa? Karena kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bolehlah manusia kecewa, bolehlah manusia sedih, tetapi kita justru saat itulah Allah sedang mengingatkan kepada kita betapa Allah lah yang bisa memberi kebahagiaan. Ketika diri kita sedih, ketika kita kecewa sama seseorang, oh iya, cuma manusia doang. Oh iya, cuma manusia lah nggak bisa memberikan kebahagiaan kepada saya. Tetapi aku yakin kalau kita sudah dekat dengan Allah, aku yakin bahagianya selamanya, abadan abada, insya Allah. Jadi kalau kita sedang kecewa, kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang apa yuk? Apanya lagi galau?